Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Cerita ini adalah cerita kisah nyata yang dialami satu dari 13 pemuda-pemudi saat tengah menapaki Gunung Salak di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Cerita ini saya ambil dari salah satu website yang ditulis oleh Syahrul Ramadan. Mari kita simak ceritanya sampai habis. Pertemuan dan rencana dimulai. Singkatnya, Reza, Bayu, Reni, dan Siska, 2 laki-laki dan 2 perempuan yang tinggal di satu perkampungan yang sama dengan pekerjaan yang berbeda, berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak dengan maksud menghabiskan waktu sekaligus merayakan pergantian malam tahun baru 2008 di atas puncak. Awal mula dari pertemuan mereka di satu meja bulat dengan kursi yang disusun melingkar di acara pernikahan salah satu temannya. Di tempat itu, sembari menikmati alunan lagu yang dinyanyikan seorang biduan, acara pernikahan Reza, Bayu, Reni, dan Siska tengah mengobrolkan sesuatu yang basi. Sesekali tatapan Bayu dan Siska menoleh ke arah biduan tersebut. Di tengah suasana, Reza membuka obrolan soal jadwal libur kerja. "Woi, tahun baru kan 1 bulan lagi ya. Kita berempat gak ada rencana rayain di tempat seru apa? Katanya lu semua kan tinggal liburnya 2 minggu. Semua nanti sampai awal tahun," lontarnya dengan nada sedikit keras. Reni menjawab, "Iya juga ya. Ya udah, gua mah ikut aja, tergantung kawan-kawan." Bayu dan Siska yang sedari dari tadi terfokus menatap biduan dangdut yang terlalu heboh itu tertarik akan pertanyaan lontaran Reza. Mereka menghentikan tatapannya, lalu menoleh ke arah Reni dan Reza. Si Bayu pun berbicara, "Nah, ini yang gua tunggu-tunggu. Muncak aja lah. Gua pengen ke Gunung Salak. Kata teman gua dari atas bagus kalau gak lagi musim hujan." "Bagus sih tawaran lu Yu. Cuma kan biasanya kalau mau pergantian malam tahun baru tuh pasti hujannya sadis. Setahu gua sih itu mah dari orang-orang," kata si Siska. Dan Bayu pun menjawab, "Ya udah, jadi sekarang mau gimana? Bebas aja lah gua mah ikut aja. Tapi kayaknya enggak deh. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau cuaca mendukung kita ke Salak aja. Setuju nggak?" Serentak semua menjawab oke dan melanjutkan kembali keasikannya di tempat itu. 1 minggu sebelum pergantian tahun baru 2008, mereka berkumpul kembali di satu rumah milik Reza dengan isi di dalamnya yang hanya ia seorang, karena Reza merupakan rantauan lama yang tinggal beda kota dengan orang tuanya. Kembali mereka merundingkan rencana untuk melakukan pendakian dengan obrolan mengenai cuaca yang belakangan ini terbilang cukup baik. Lantas mereka berniat menyulap rencana itu menjadi kenyataan. Si Bayu pun membuka obrolan. "Kemarin gua sempet ngobrolin ini sama teman. 3 orang mau ikut gak apa-apa?" Si Reza pun menjawab, "Ya udah, ajak aja Yu. Makin banyak makin seru." "Kalau gitu gak apa-apa dong, gua ajak temen juga," kata si Siska. Dan Reza pun menjawab lagi, "Ya udah, ajak aja, santailah." Reni pun bertanya, "Terus jadinya kapan? Kita harus menyiapin segala macam perlengkapan. Gua gak mau ya kalau nanti ada alat yang gak kebawa. Bisa-bisa repot."
Dan Reza pun menjawab, "Ya udah, nanti kumpulin teman-teman yang mau ikut pas kita lagi persiapan supaya bisa hafal." "Intinya kapan Reza? Pastiin dulu tanggal berangkatnya," jawab si Reni. "Gimana kalau tanggal 31 Desember? Kalau mulai naik dari jam 2, kalau gak ada hambatan, paling lama nyampe puncak paling jam 10 sampai 11 malam. Nah, kita nginep semalam aja di puncak, turun siang. Gimana?" Semua pun serentak menjawab, "Ya udah kalau gitu." Dan mereka pun sepakat. Pendakian itu akan dilakukan tanggal 31 Desember 2007, sebelum malamnya malam penggantian tahun. Loncat ke hari pendakian. Hari pendakian pun tiba. Tercatat 13 orang yang akan melakukan pendakian, 2 perempuan, yaitu Reni dan Siska, dan sisanya semua laki-laki. Pagi pukul 6 dini hari, Reza, Bayu, Reni, Siska, dan beberapa teman lainnya memulai pemberangkatan untuk segera bergegas ke base camp Cidahu yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Reza. Dengan fisik segar dan semangat yang memancar terlihat di raut wajah mereka masing-masing. Menumpaki truk sewaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, ke-12 rombongan itu duduk teratur di belakang dan sesekali berdiri menikmati udara pagi, dengan Reza yang duduk berdua di depan bersama sopir. Perjalanan menuju base camp itu terbilang sangat lancar. Sebelum sampai di base camp, Reza yang duduk berdua di depan dengan sang sopir mengusulkan berhenti terlebih dahulu karena melihat pasar yang beberapa terlihat sudah buka, sekedar membeli buah dan makanan ringan untuk dibawa ke puncak, melengkapi logistik yang masih kurang. Ke-13 rombongan turun dari mobil, segera membeli beberapa makanan untuk dibawa ke atas. Mereka melanjutkan perjalanan. 3 jam perjalanan, mereka sampai di base camp pukul 9 pagi. Bergegas turun dari mobil, dilanjutkan dengan pendaftaran nama-nama yang akan mendaki. Setelahnya, mereka beristirahat dahulu, sembari mengecek semua barang bawaan untuk memastikan bahwa semuanya aman tanpa ada yang tertinggal. "Woi, sini, kumpul udah jam 11 nih," lontar leader pendakian yaitu Reza kepada semua rombongan. Mereka pun berkumpul, meninggalkan beberapa minuman, dan berjalan ke arah Reza yang berdiri di depan mobil yang ia tumpangi bersama yang lain tadi. "Begini, kita sekarang mulai ke pintu rimba, ya paling 1 jam. Dari pintu rimba kita langsung ke sikat ke atas. Ada yang ketinggalan gak? Senter ada yang bawa kan? Penting loh itu," ucap si Reza. Terlihat beberapa orang mengeluarkan senter dari dalam tas carrier, termasuk Reni, Siska, Bayu, dan beberapa teman lainnya. Dengan kematangan yang pasti, mereka memulai perjalanannya berdoa agar dilancarkan, dan mereka pun berangkat dengan tujuan pertama, yaitu pintu rimba. Jalur awal untuk memulai pendakian masih menumpaki truk. Rencananya mulai berjalan dari pintu rimba. Siang di hari itu terkesan cukup bagus. Cuaca yang tidak mendung dan tidak pula panas, seakan mendukung mereka dalam pendakian. Sampai di pintu rimba, turun dari mobil, berdoa kembali agar dilancarkan. Reza berpesan kepada sopir agar menunggu rombongan di base camp saja. Setelah itu, mereka pun memulai pendakian tepat jam 12 siang. Sangat lancar, tidak ada gangguan sedikit pun. Di awal berjalan semua normal. Jalur awal pendakian terkesan landai dan rapih.
Walaupun tidak serapi sekarang, cukup bisa didaki untuk pemula karena jalur yang lurus. Juga terdapat penanda di setiap 100 meter perjalanan. Dengan susunan berjalan, di posisi paling depan ditempati Reza sebagai leader, sekaligus sebagai kompas manusia. 6 laki-laki, entah kawan dari siapa. 2 laki-laki, teman dari Bayu, Reni, Siska. Setelah itu, Bayu dan 1 temannya yang di posisi paling belakang. Trek awal masih landai, walau sesekali terdapat tanah yang lumayan terjal, tapi masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di Simpang Bajuri jam 1 siang. Sesuai susunan waktu yang diarahkan Reza, di Simpang Bajuri, rombongan itu beristirahat dalam kurung waktu 15 menit, hanya sekedar merehatkan kaki yang baru digerakkan selama 1 jam dan minum minuman kecil. 15 menit berlalu. Reza sebagai leader perjalanan memutuskan agar melanjutkan pendakian. Semua berdiri, lalu berjalan kembali. Di Simpang Bajuri, seperti namanya simpang, memang persimpangan antara Kawah Ratu dan Puncak Manik. Dari sini perjalanan akan lebih seru, karena kalau ke Puncak Manik, rombongan itu harus melewati rawa-rawa yang bisa membuat kalian berjalan seakan tertarik ke bawah karena dangkalnya lumpur. Rombongan terus berjalan, menapai jalur tanah rawa. Ada yang sepatunya terlepas di lahap tanah rawa, ada juga yang ngedumel. Aduh, capek. Berhenti dulu dong, kaki gua lemes. Si Reni membuka omongan. Dan si Siska pun menjawab, ya elah Ren, mau berhenti di mana? Sama, gua juga lemes nih kaki. Bayu yang berjalan di belakang Siska menyaut, sabar ngapa? Gua mah ribut mulu ini 2 cewek. Masih bagus dibantu batang pohon buat pegangan, ucapnya. Lah, terserah gua, balas si Reni dan Siska bersamaan. Dari depan, Reza hanya berbicara sendiri dengan volume kecil. Itu 2 cewek berisik banget mulutnya. Walau berjalan beriringan dengan mulut, jalur rawa-rawa itu berhasil mereka lalui tanpa ada luka sedikit pun. 3 jam perjalanan selepas rawa-rawa itu, pukul jam setengah 5 sore, sampailah mereka di sebuah lahan yang mempunyai lebar kurang lebih maksimal 4 tenda. Walaupun luas, tidak ada terlihat satupun pendaki yang kelihatan beristirahat. Mungkin ada di MDPL yang lebih di atas. Mereka beristirahat. Para laki-laki merokok. Kalau perokok dulu, gak asing kan sama yang namanya topas. Dan memakan makanan kecil. Sedangkan Reni dan Siska memakan makanan yang sudah ia siapkan dari rumah masing-masing. Dilihat karena perjalanan selanjutnya akan lebih menantang, mungkin tenaga tambahan dibutuhkan dengan cara makanlah selagi sempat. Zah, udah jam 5 sore, lanjut lagi yuk, takut kemalaman sampai puncak, cakapnya kepada Reza yang tengah asik termenung di sisi batang pohon besar sambil mengisap dan menikmati kebulan asap rokok. 30 menit, waktu kurang, terbuang oleh peristirahatan. Reza angkat suara agar rombongan bangkit, melanjutkan perjalanan. Semua bangkit dan kembali mengayuhkan kaki dengan posisi yang masih sama seperti di awal berjalan. Selepas lahan luas tadi, trek yang kini mereka lalui akan cukup menguras tenaga karena trek tanah terjal di sepanjang jalur dan menemani perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Siska mengeluh kesakitan di bagian kaki, seakan kram, tidak bisa digerakkan.
Reni yang berjalan di depan Siska dan mendengar Siska mengeluh sakit, meminta agar Reza menghentikan langkahnya. "Za, stop dulu, sini deh. Nih si Siska kakinya kenapa?" kata si Reni. Reza menghentikan langkahnya dan berlari ke arah Siska yang berada di posisi belakang. Reza pun bertanya, "Kenapa?" tanya Reza sembari berdiri, sedangkan Siska sudah duduk memegangi kaki. Siska pun menjawab, "Gak tahu, tiba-tiba kayak kram, gak bisa gerak." Bayu yang posisinya berada di dekat mereka menyaut, "Kram kali sis, coba dipijit aja nanti juga sembuh. Ada yang bawa minyak kelapa gak? Tolongin sekalian pijitin kalau bisa," bertanya kepada seluruh rombongan dan tertawa dengan leluconnya sendiri. Randy pun menyaut, "Mana sini gua lihat. Nih, gua bawa minyak kelapa. Sini gua pijit. Untung bapak gua lulusan UPI, jadi anaknya keturunan." Haha. Mendekat ke arah Siska sambil membawa minyak kelapa. Semua heran dan bertanya, apa itu UPI kepada Randy. Dan Randy pun menjawab, "Lah, nggak tahu UPI, Universitas Pijat Indonesia." Diiringi pancingan tertawa, berharap yang lain menggubris leluconnya. Entah merasa tidak nyaman karena Randy dekat-dekat dengan Siska atau hanya candaan, Bayu melontarkan perkataan, "Di, jangan macem-macem ya sama calon. Ini turun dari gunung, bakal langsung gua ajak pelaminan bos," tegas si Bayu. Dan Randy pun menjawab, "Iya, kayaknya punya duit aja lu yuk ngawinin gua," kata si Siska. Tahu lu kerja dulu yang bener," balas si Reza. Bayu membalas, "Gak tahu, duit buat ngawinin lu tersimpan rapi di bawah kasur gua sis." Jam pun menunjukkan jam 5 lewat dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Reza menyuruh semua agar berhenti sejenak. "Bentar, berhubung ini udah agak gelap, mending keluarin senter dari sekarang. Takutnya nanti kalau gelap susah nemunya di tas." Membuka tas, mengambil senter dari tas masing-masing. Lalu kemudian Reza menyuruh rombongan agar berjalan kembali. Cukup lama mereka berjalan ke trek selanjutnya, perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Bagaimana tidak 2 jam? Kecepatan langkah para lelaki terhalang karena membawa 2 perempuan yang selalu ngoceh ketika merasa langkah mereka terlalu cepat. Sekitar kurang lebih 7 malam, mereka sampai di trek tebing dengan webbing yang menguntai ke bawah. Dengan likuk yang kurang lebih 70-80 derajat, keadaan dan waktu memaksakan mereka harus tetap naik demi menggapai puncak sebelum jam 12 malam. Semua berhenti. Reza meminta rombongan laki-laki naik terlebih dahulu, sedangkan ia dan Bayu akan berjaga di bawah. Ilih-ilih saat bagian Reni dan Siska yang naik, salah satunya terjatuh. "Ren, pegangan yang kenceng," Reza mengingatkan Reni saat akan menaiki tebing yang sebelumnya sudah dinaiki terlebih dahulu oleh teman-teman yang lain.